Baik, sebelum saya memulai podcast pada siang hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Kansa Aida Rutadmaja sebagai moderator 1. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Literners, selamat siang semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta segenap keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar Literners? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu mendapat tuntutan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat bergabung dalam podcast kami dengan saya Pandi Akbar dan rekan saya Aca. Hari ini nampaknya sangat spesial karena kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Aulia Safira Alfitri. Selamat pagi Aulia, bagaimana kabarnya? Halo, selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga Aulia dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Semoga sebelum melanjut ke pembahasan nih, mungkin narasumber bisa memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman para pendengar. Oke, baik. Halo, perkenalkan. Nama aku Aulia Safira Alfitri, bisa dipanggil Aulia. Saya dari Malang, tepatnya di kabupatennya. Wah, kira-kira apa sih makanan yang khas dari Malang? Kalau ngomong makanan khas sih, kira-kira itu bakso gak sih? Teman-teman semua pasti dengar bakso Malang kan? Iya, benar-benar. Bakso Malang emang paling mantap sih. Bener banget nih, apalagi kalau makan pakai es teh, sedap banget dah. Oke, para Literners, nampaknya pembahasan kali ini sangat menarik nih, yaitu mengenai feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Literners, feminisme merupakan upaya untuk melakukan penyertaan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya apa sih yang mendorong timbulnya feminisme, Aulia? Menurut seorang filsuf dan dosen Syiah di Iran yang bernama Murtada Mutahari yang pernah saya baca, hal yang mendorong timbulnya feminisme itu adalah kepentingan kapitalis. Kepentingan kapitalis itu seperti apa, Wan? Kapitalis sendiri itu dibangun berdasarkan konsep kepentingan pribadi, motif keuntungan dan persaingan pasar. Dengan begitu, individu di sistem kapitalisme ini dapat menjalankan perusahaan dan bersaing dengan perusahaan lain dalam menjalankan bisnisnya. Nah, tujuannya kapitalisme sendiri ini untuk mendapatkan keuntungan bagi pemiliknya. Oke, kalau contohnya sendiri dari kepentingan kapitalisme itu apa? Contohnya seperti emansipasi wanita yang merupakan dampak dari revolusi industri. Seperti para pemilik pabrik lebih suka tenaga kerja perempuan daripada laki-laki karena dianggap lebih murah dan tidak banyak protes. Jadi timbulnya feminisme itu dari kepentingan kapitalitas dan contohnya yaitu investasi wanita dari dampak revolusi dan industri para pemilik pabrik yang lebih suka tenaga perempuan daripada laki-laki ya.
Iya, setelah membahas tentang faktor yang mendorong timbulnya feminisme, apa saja sih ciri-ciri dari feminisme itu sendiri? Oke, untuk ngomong ciri-ciri, ada 3 ciri-ciri feminisme, yaitu sebuah gerakan atau doktrin yang pertama menyadari adanya ketidakadilan gender di dalam masyarakat maupun keluarga, antara lain dalam bentuk sebuah penindasan atau pemerasan terhadap kaum perempuan. Lalu yang kedua, adanya gender bukan sebagai kodrat, melainkan hasil dari proses sebuah asosiasi. Lalu yang terakhir, adanya memperjuangkan persamaan antara hak kaum laki-laki dan perempuan. Berarti ada 3 ciri-ciri feminisme ya? Apakah dalam feminisme masih terdapat aliran lagi? Apabila ada, aliran apa saja yang ada pada feminisme itu sendiri? Masih terdapat 4 aliran lagi, yaitu feminisme liberal, marxis, radikal, dan sosialis. Pengertian feminisme liberal yang pertama itu merupakan feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan sama dengan laki-laki. Kemudian yang kedua, aliran marxis merupakan aliran yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan adalah aliran sistem produksi keluarga. Dan yang ketiga, feminisme radikal adalah aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki. Dan yang terakhir, ada feminisme sosialis, yaitu teori kedua cabang yang meluaskan argumen dari feminisme marxis tadi atas peran kapitalisme dalam penindasan perempuan dan teori feminisme radikal atas peran gender dan patriarki. Ternyata dalam feminisme masih terdapat 4 aliran lagi ya. Selanjutnya, bagaimana pandangan Islam mengenai feminisme itu sendiri? Oke, dalam pandangan Islam, feminisme itu merupakan ide dasar utama yang diperjuangkan oleh kaum feminis, berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara kaum perempuan dan laki-laki, yang artinya hal itu tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Islam sendiri memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun, hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Keadilan yang tidak bermakna dalam persamaan bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya berbeda. Apakah perempuan bisa menjadi seorang pemimpin? Perempuan pasti bisa menjadi seorang pemimpin karena dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 23 yang menjelaskan tentang kepemimpinan Ratu Balqis pada kerajaan Saba di zaman Nabi Sulaiman, bahwa Islam pada zaman tersebut tidak melarang perempuan mengambil peran. Jadi kepemimpinan bukan hanya milik laki-laki, tapi juga perempuan dapat menjadi pemimpin. Dapat kita lihat sosok pemimpin dalam negara kita sendiri seperti Ibu Megawati pada zamannya, juga Ibu Khalifah, serta pejuang di zaman kemerdekaan yaitu R.A. Kartini. Jadi kepemimpinan tidak dilihat berdasarkan jenis kelamin, melainkan kemampuan intelektual, kebijaksanaan dalam memimpin, dan jiwa kepemimpinan yang demokratis. Oke, baik. Menurut Aulia nih, peran apa sih yang paling utama bagi perempuan terlepas dari banyaknya peran yang dilakukan di berbagai bidang lainnya? Menurut saya ada 3 peran utama. Bagi perempuan, yang pertama adalah wanita soleha, dan yang kedua adalah menjadi istri yang taat, dan yang ketiga adalah menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Apakah dalam Al-Quran dijelaskan mengenai prinsip-prinsip kesetaraan seksual? Oh, pasti di dalam Al-Quran telah dijelaskan ya bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah. Kemudian laki-laki dan perempuan sama-sama menerima beban takdir dan menerima perjanjian primordial.
dan berpotensi berprestasi sebagai manusia. Harapannya orang-orang ataupun masyarakat mengetahui bahwa wanita tidak boleh dipandang lemah atau rendah. Wanita juga memiliki derajat yang sama dengan laki-laki meskipun memiliki kodrat yang berbeda. Menyambung pertanyaan mengenai laki-laki dan perempuan, apakah di Al-Quran dijelaskan mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan? Tentu saja ya, di Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 36. Allah SWT menegaskan bahwa secara kodrat perempuan dan laki-laki jelas berbeda dalam proses reproduksi. Fungsi dari perempuan dan laki-laki jelas berbeda. Laki-laki ini berfungsi memberi bibit, sedangkan perempuan ini berfungsi menampung dan mengembangkan bibit tersebut sehingga perempuan bisa melahirkan dan mengandung. Dalam hal aurat, kita sebagai muslimah wajib menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Sementara laki-laki pusar sampai lutut. Perbedaan lainnya itu adalah iman atau hati. Ketika sholat Jumat, kan laki-laki tidak perempuan. Bahkan keikutsertaan perempuan dalam sholat Jumat adalah suatu hal yang sunnah. Adapun hukum yang khas dalam perempuan seperti ketika haid, masa iddah, kehamilan, menyusui, dan sebagainya. Dalam kehidupan berkeluarga, karena laki-laki menafkahkan hartanya untuk istri dan keluarganya, jadi tugas laki-laki ini mencari nafkah, maka Islam memilih laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Kelebihan lain yang dimaksud di sini adalah laki-laki berada bawah pertimbang akal yang rasional dan pragmatis, sedangkan perempuan berjalan dalam bimbingan perasaan. Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami salah satu tugasnya yaitu mencari nafkah, sedangkan perempuan yaitu sesuai dengan keistimewaannya hati yang lembut, bertanggung jawab atau atas urusan rumah tangga dan mendidik anak. Oke, baik. Jadi seperti itu ya Mbak Aulia. Oke, selanjutnya kita ke topik berikutnya, yaitu disorientasi seksual. Bagi para teman-teman yang belum tahu, disorientasi seksual merupakan penyimpangan seksual atau aktivitas seksual yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara tidak wajar dan menggunakan objek yang tidak wajar. Apakah disorientasi seksual dapat disembuhkan? Saat ini banyak kita temui disorientasi seksual dapat disembuhkan dengan terapi khusus seperti yang dikatakan dokter spesialis andrologi Johannes telah menjelaskan bahwa penyimpangan seksual atau parafilia adalah perilaku di luar kebiasaan, jadi kemungkinan besar dapat disembuhkan. Oke, tadi udah bisa disembuhkan. Pertanyaan selanjutnya, apa saja bentuk-bentuk disorientasi seksual? Bentuk-bentuknya yaitu saat ini banyak kita temui yaitu gay. Gay merupakan seorang laki-laki yang menyukai sama jenisnya. Lalu ada lesbi. Lesbi ini merupakan perempuan yang menyukai perempuan. Dan yang ketiga ada biseksual. Biseksual merupakan seseorang yang dapat menyukai laki-laki juga perempuan. Jadi dapat menyukai keduanya. Dan yang terakhir adalah transgender. Transgender adalah orang yang mengganti atau mengoperasi kelaminnya. Misalnya sebelum dia laki-laki, kemudian sebelumnya dia laki-laki, kemudian dia memutuskan untuk merubah jenis kelaminnya menjadi seorang perempuan dan juga sebaliknya. Oke, tadi disebutkan sama Aulia, salah satu bentuknya adalah lesbian. Ngomongin tentang lesbian, bagaimana hukumnya para pelaku lesbian yang melakukan zina layaknya suami dan istri? Lesbian dan merupakan dosa besar yang sangat mengerikan. Siksaan yang diberikan oleh Allah kepada pelakunya. Perbuatan lesbian ini bagian dari perbuatan keji yang Al-Quran telah mengharamkannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba
sabaya yang mereka miliki, sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka siapa yang mencari atau pelampiasan syahwat selain itu, maka itulah orang-orang yang melampaui batas. Di dalam pandangan Islam, homoseksual disebut dengan ahli liwat, yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut, dan pelakunya disebut utiyu, yang artinya laki-laki melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Menurut Aulia, bagaimana pandangan Islam terkait dengan perbuatan homoseksual? Menurut saya, pasangan homoseks dalam bentuk liwat termasuk dalam tindak pidana berat atau dosa besar, karena termasuk tindakan keji yang merusak kepribadian moral dan agama. Seperti yang kita ketahui, perbuatan kaum Nabi Lut yang melakukan perbuatan hubungan seksual kepada sesama lelaki dan diazab oleh Allah dengan memutarbalikkan negeri mereka, sehingga penduduk Sodom, yakni penduduk kaum Nabi Lut yang berdomisili negeri Sodom, termasuk istri Nabi Lut yang lesbi, tertanam bersamaan dengan keterbalikan negeri itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mencegah perbuatan homoseksual dalam pandangan Islam? Oke, cara mencegahnya yang paling mudah yaitu merendahkan pandangan, karena dengan merendahkan pandangan maka tidak akan memicu timbulnya hawa nafsu tersebut. Selanjutnya, berpakaian menutup aurat dan menghindari perilaku wanita yang menyerupai pria, ataupun sebaliknya, pria menyerupai wanita. Memilih pergaulan yang baik, jangan sampai terjerumus dalam pergaulan bebas dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Terima kasih Aulia atas informasinya. Kita jadi mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru mengenai feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Betul sekali obrolan hari ini. Terdapat beberapa poin kesimpulan. Yang pertama, Islam adalah agama yang sempurna yang di dalamnya terdapat konsep yang utuh tentang perempuan. Menjadi tugas penting umat Islam untuk memahami konsep yang benar menurut Islam dan menerapkan dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat. Yang kedua, yaitu dalam Islam, feminisme dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyertaan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, orientasi seksual adalah penyimpangan seksual atau aktivitas seksual yang dilakukan seorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara tidak wajar dan menggunakan objek yang tidak wajar. Nah, tidak terasa podcast kita akan berakhir. Semoga podcast ini dapat memberikan manfaat kepada kalian yang mendengar ya. Saya Fandi Akbar dan rekan saya Hansa. Pamit undur diri, sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.